أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. Nggak pernah. Jadi bullshit semua. Ya ini, sorry nih, saya semangat nih. Santuy kok, insya Allah. Ini ciri khas saya kok. Betul. Ketika udah menyentuh sesuatu yang esensi bagi saya, dan saya harus berbicara keras, saya akan bicara keras. Baik. Nah ini udah mulai panas kan, udah mulai menyentuh ya ini. Saya akan bicara keras. Ini fakta, ini realita gitu loh. Kenapa saya ngotot? Ya. Ketika saya berislam, ada banyak hal yang kaum sebelah ini sesungguhnya ya dia hanya dapat cekokan dari bapak-bapak gereja, dari pendeta-pendeta, dari rumah Tuhan itu, dia telan mentah-mentah. Menunggu kan 12 tahun kok. 12 tahun kok. 12 tahun. Penantian untuk masuk Islam. Untuk masuk Islam 12 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat ngaji cerdas, balik lagi bersama saya ada Fatih 1453. Tentunya di channel YouTube Ngaji Cerdas yang insya Allah akan mencerdaskan umat. Tentunya bagi mereka yang mau berpikir. Alhamdulillah, sahabat ngaji cerdas, pada kesempatan hari ini saya sangat spesial sekali karena bisa berkunjung ke narasumber yang sangat luar biasa, Masya Allah. Koh Agustan, Masya Allah. Assalamualaikum Koh. Waalaikumsalam. Sehat Koh? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Luar biasa banget bisa berjumpa dengan Koh Agus nih. Waduh ya, atas kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Sudah beberapa lama kita bincang-bincang di komunikasi ya. Akhirnya alhamdulillah kita bisa berjumpa nih. Nah, kita akan tanya-tanya sedikit sama Koh Agustan nih terkait dengan perjalanan hijrahnya nanti ya. Masya Allah ya. Baik. Oke. Nah, tapi sebelum ke Agustan, bagi sahabat ngaji cerdas yang belum mensubscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya, kemudian like, komen, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya sehingga tidak terlewatkan update terbaru dari ngaji cerdas. Alhamdulillah. Baik, langsung ke Agus nih. Ko Agus, saya manggilnya Ko Agus ya biar enak ya. Itu aja biar enak. Aja, ya. Betul. Atau Ustadz Agus. Dan memang saya bukan Ustadz. Saya hanya aktivis. Aktivis iya. Kalau kelas Ustadz mah belum lah saya. Baik. Cuma memang orang ketika memanggil itu kan sebuah penghargaan ya kita masuk, oh enggak, jangan ya. Dan mereka manggil itu ya itu nilai-nilai yang harus memang juga kita hargai juga. Masya Allah. Baik. Ko Agus boleh jelaskan nggak Ko Agustan itu dari asli mana, kemudian latar belakangnya keluarganya apa dan seterusnya kok. Saya dari Jawa Timur. Ya. Kalau keluarga saya yang Muslim itu 2. Yang pertama cece saya. Oh, alhamdulillah. Mualaf itu ya udah cukup lama lah ya. Alhamdulillah. Cukup lama. Masya Allah. Ya, lalu saya menyusul. Ya, ada Katolik, koko saya Katolik. Kedua Muslim, perempuan. Ketiga Kristen. Keempat udah meninggal Kristen, kelima saya, ya saya terus alhamdulillah Muslim, keenam itu Kristen. Gitu. Kalau papa sama mama itu Konghucu. Konghucu ya. Cuma ya beliau ini kan orang dulu ya.
waktu ikut saya jadi Kristen dulu, saya pendeta kan. Oh gitu. Ya kan, waktu di Sumbawa kami penggembalaan, pernah punya anak pertama yang gede tadi, Ko Adam. Itu kan kita kan mandi kan belum bisa, ya kan, otomatis kan datangkan orang tua. Oke. Yang mama kita datengin, ya sama saya ya ikut Kristen. Oke, berarti ada sebagian yang Kristen, ada sebagian yang sudah mualaf ya. Masya Allah. Setelah Kristen, berapa tahun ikut saya, anak saya kita udah bisa merawat sendiri, pulang, ya kembali lagi ke Konghucu, gitu, sampai sekarang. Masya Allah. Kalau dari nama itu ada perubahan nggak? Dari Ko Agustan atau nama dulu atau nama sekarang ada bedanya atau? Sebetulnya gini, kalau saya kan Tan, Fam ya. Ya, itu Fam tuh apa tuh? Fam itu marga. Marga ya, kalau saya Batak ibarat gitu ya. Marga ya. Jadi yang pertama Tan Wihok. Oh. Tan Willian, ya kan? Tan Wichuan, Tan Wihok. Nah, saya juga tetap ada Tannya. Nah, waktu saya itu dan adik saya tidak dikasih, memang ada larangan keras. Oh gitu. Larangan keras harus menggunakan nama Indonesia. Makanya saudara-saudara saya ini banyak yang nama Cina plus nama Jawa. Iya. Contohnya gini, Tan Wihok, ya, garis miring Slamet Wiharto. Itu kan nama Jawa banget ya, ya kan? Tan Willian, ya, garis miring, ya, nama Indonesianya Tan Willian itu Endang Sri Strianingsih. Endang, nah, itu kan nama Jawa. Kayak Tan Wichuan, Sugeng, nama Indonesia Sugeng. Iya. Ada lagi Tan Winyo, itu siapa ya saya lupa kakak saya itu, karena yang nomor 4 ini dikasihkan kokonya mama. Ya, jadi kalau orang Cina itu bilang di kuepang. Kuepang, jadi diambilkan. Nah, saya Agus. Gitu. Ya, cuma saya ikut ambil tanya saja. Gitu. Oke. Baik, Masya Allah. Ko Agus kan kita sudah banyak tahu ya bahwa Ko Agus itu kan juga dulu pernah pernah beragama selain daripada Islam. Betul. Agamanya apa waktu dulu tuh? Saya dulu Kristen Pantekosta. Kristen Pantekosta ini sama dengan karismatik lah, hampir-hampir sama. Cuma levelnya Pantekosta karismatik di atasnya satu garis lah. Dia lebih, kalau praise and worship-nya lebih lah. Jingkrak-jingkraknya lebih. Tapi kesurupannya sama. Kesurupannya sama. Baik, Masya Allah Kak. Pernah aktif apa aja Kak waktu itu di agama itu, dan seberapa cinta pada saat itu? Ini pertanyaan bagus ini. Jadi begini ya. Ko Adam, saya sebetulnya sekolah Alkitab seminari itu udah umur ya. Sekitar 26 kalau nggak 27 lah, kurang lebih itu ya. Jadi sebetulnya itu klimaks dari seseorang untuk mencari jati diri. Ya kan? Jadi kalau masih umur-umur 20 itu kan ya ada lah ya kalau nilai pertobatan, tapi umumnya itu biasanya orang yang udah rada-rada mendekati 30 lah ya. Tidak semua. Ya, saya pun udah mencapai hal klimaks seperti itu. Baik. Jadi saya banyak hal yang terjadi ya, sudah tidak perlu saya sebutkan. Sama diri saya, akhirnya klimaks sampai saya menyerahkan diri menjadi seorang hamba. Ya, dipanggil menjadi seorang hamba ya. Baik. Melayani. Jadi itu prosesnya juga panjang, mulai dari rumah itu depan gereja. Gereja, jadi mulai dari bantu-bantu ngepel, ya, merasakan nikmatnya ngepel gereja dan lain sebagainya, buka gereja, bersih gereja. Ya lama-lama nilai pertobatan saya tumbuh. Saya bilang begini sama pendeta saya, ini pemirsa boleh dicatat ini yang rumahnya Kalimantan, yang Muslim, dicek ya, keberadaan saya benar atau enggak. Baik. Di Bontang, di bawahnya Polres ada gereja GPPS, Efata atau Efrata, itu nggak ada lagi. GPPS, Gereja Pantekosta Pusat, tanyakan di situ namanya Agus nggak? Ada nggak ya? Gitu ya. Saya pernah di sana dan saya
memang lahir dari sana, ya. Sebelum jadi hamba Tuhan, pendeta ya. Nah, saya bilang di daerah Tenggarong itu mana saya lupa ya. Maaf lupa. Saya bilang sama pendeta saya, Om, coba sih tes saya taruh di daerah yang sepi, ya. Saya kuat enggak? Jangan-jangan saya sekolah Alkitab, habis itu saya berhenti. Buat apa ya kan? Dites aja dulu. Saya lupa namanya. Yang jembatan roboh itu berapa tahun yang lalu itu ya. Jadi Tenggarong apa namanya? Itu banyak monyetnya dulu, sepi di jalan dulu. Akhirnya oke, ditaruhlah di situ ya. Sama pendeta Teli, saya ingat namanya pendeta Teli itu ya. Saya dulu panggil Kak Teli waktu itu ya. Ditaruhlah di sana. Ternyata alhamdulillah kok 4 bulan itu nggak terasa karena memang saya udah kayaknya cinta banget ini dalam apa ya pelayanan itu kan gitu kan. Akhirnya 3 bulan nggak terasa sampailah Natalan. Natalan yang dari Bontang ke situ ke Tenggarong itu ada tempatnya, sekali lagi saya lupa ya di situ. Tempatnya itu pokoknya nyebrang Sungai Mahakam itu. Nah, di situ ketemu bareng sama Pak Bobi kalau nggak salah, ayo kita pulang karena penerimaan murid baru itu kalau nggak salah Januari di sana itu. Akhirnya kita pulang gitu. Nah, di situ saya menetapkan diri bahwa saya yakin saya akan kuat. Karena sama orang di pesantren. Orang di pesantren itu kalau tidak dari hatinya, saya lihat, saya kan beberapa kali ke pesantren ya, saya lihat gemblengannya itu kayaknya lebih daripada di seminari gereja. Gitu. Itu kalau nggak dari hati itu mental orang. Iya. Ya alhamdulillah akhirnya saya masuk di sekolah Alkitab. Ya. Sampai akhirnya jadi pendeta. Jadi pendeta. Nah, saya nggak pernah ngasih tahu papa mama saya. Kalau Ko Agus jadi pendeta? Gitu. Sekolah Alkitab. Oh, sekolah Alkitab. Seminari nggak pernah. Ya jadi saya sekolah gitu aja, ya kan. Ingin ngasih kejutan ya, surprise gitu kan. Akhirnya begitu saya selesai, ya kan, mau selesai orang tua saya kasih tahu, dan dia datang. Makanya ada foto-foto saya juga kan. Saya kasih tahu, papa datang dan ya mereka senang. Nah itu memang satu proses yang sebetulnya saya juga nggak nyangka, ya. Apa namanya? Apakah saya mampu gitu deh? Karena kehidupan saya bukan kehidupan yang itu tadi ya, istilahnya kalau jadi hamba ini kan ya sama lah ya, jadi pendakwah juga atau jadi apa sih santri itu, dai lah ya, dai itu kan mentalnya harus kuat, ngepelin kursi satu-satu ngepel ya. Tapi alhamdulillah proses itu berjalan dan saya bisa. Gitu. Bahkan juga kabar Ko Agus juga saking cintanya sampai mohon maaf ya kayak membuat beberapa tato. Ini saya jelaskan itu bukan. Jadi gini. Bukan karena itu. Kalau di Kristen, di Islam kan tato kan dilarang. Menoreh-noreh tubuhmu. Janganlah engkau menoreh-noreh tubuhmu. Itu nggak boleh ya. Di perjanjian lama. Nggak, ke tato ini mah udah lama. Jadi makanya ya saya nggak perlu cerita ini. Tapi kalau orang itu kan sebenarnya punya masa lalu masing-masing. Nggak perlu ya. Jadi buat apalah nanti tidak membangun kan. Tapi yang jelas makanya begini ya. Pernah saya mau bicara yang apa adanya atau apa adanya apa. Mau yang lembut, keras, sedang, pedas. Itu yang bagaimana kira-kira kok? Bebas kok. Gitu ya. Jadi, pernah. Ini nanti kalau memang tidak berkenan ya dipotong aja kan. Pernah ketika diancam mau dibunuh itu, pernah kan? Nggak tahu kok Adam ngerti nggak ya? Di vlog saya pernah dibel Cina babi bangsat itu kan. Itu berapa kali kan saya pernah mau dibunuh, mau dipotong-potong lah. Gitu. Nah, saya bilang kalau kamu ngancam saya rugi, percuma. Nggak ada artinya. Jangankan diancam bom aja, kalau perlu saya telan, saya bilang. Saya pernah ngomong begitu. Itu di vlog saya yang udah hilang gitu ya. Bom aja saya telan. Artinya apa? Kalau hal yang begitu, udahlah. Nggak perlu di ini kalau saya mah. Kita kenyang kok. Kita kenyang. Jadi makanya
pertobatan saya itu klimaks. Umur 20, makanya saya kafah ya, secara keseluruhan Kristen. Saya jalan 4-5 kilo itu biasa kok. 4-5 kilo kalau kenceng begini mah enak. Oke. 1 jam itu kalau kita jalan bisa lah, kalau kita rada kenceng ya, bisa 4 kilo, bisa 5 kilo. Tapi kalau gunung-gunung, nggak bisa kok. 3 kilo, 4 kilo itu bisa 3-4 jam. Nggak bisa seperti kita jalan gitu, nggak. Nah, saya dulu kan seperti itu. Saya punya dulu perintisan di kilometer 29 itu masuk ya. Jadi naik turun itu udah biasa, bawa senapan, rakitan, M16. Kalau ada babi kita nyebut, nah, berkah ini kita jual kan. Dulu di tempat saya orang apa namanya? Saya terkenal dengan pendeta babi. Karena sering buru-buru babi gitu. Salah satunya itu, tapi yang lebih utama bukan itu. Saya kemana-mana itu motor pasti ada karung kok. Apa tuh karung? Karung, sak. Oh karung, oke. Jadi kalau orang kita Muslim kan nggak makan babi. Betul. Babi itu kan hama, ya kan? Jadi mereka pasang jerat tuh banyak. Kalau mereka dapat panggil ngebel saya, Pak Pendeta, kok aku dapat ini. Zaman saya dulu 1 ekor pendeta saya tukar 1 rondap. Tahu rondap? Belum. Rondap itu obat rumput. Oh. Zaman dulu ya macam-macam merek, tapi kalau rondap itu sekitar 25 lah ya. 25-30 lah. Oke. Jadi saya bawa obat untuk rondap, nah mereka sama petani kan buat nyemprot rumput. Kalau saya kan B2-nya saya ambil. Ya. Jadi separuh saya masak, separuh saya jual mentah. Gitu. Baik. Oke. Jadi pendeta dan sempat aktif juga ya. Terus pernah nggak kok di dalam, mohon maafnya kok ya agak intim pertanyaan kok, di dalam pendeta nih kayak ngajak orang untuk apa murtad gitu? Wah itu wajib. Wajib itu ya? Wajib kan ada amanat agung. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah dengan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu yang pertama. Dalil mereka kedua, itu kok ya? Iya. Itu dalil utama mereka. Dalil yang kedua, hendaklah engkau menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Makanya saya mau katakan, namanya penjajahan di atas dunia tidak akan bisa dihapuskan. Kenapa? Dasarnya ini. Jadikanlah itu A, berarti kan jadi B. Jadi B harus dipaksa berarti ya? Itu dia. Oke. Jadi dari sisi politis, mau dari sisi agama, ini ada unsur pemaksaan. Dan ayat ini kan sama kristolog Muslim kan udah dikupas. Ini kan ayat sisipan. Saiki aku meh takok, ini bahasa Jawa. Aku mau tanya, Tuhanmu itu kemana nyuruh-nyuruh orang? Jadikanlah semua bangsa muridku. Loh, mana Tuhanmu? Nah, kemarin ada itu channel membalas ya. Oh, Agus sih nggak ngerti agamanya. Itu dakwah itu kan ditunjukkan contoh-contoh Ustadz itu. Memang, tapi beda dakwah Islam dengan dakwah, maaf, saudara saya di seberang Kristen itu jauh. Kita itu menggunakan adab. Mereka itu nggak. Nah, maaf lah, kok Adam sendiri kan dari Kristen, keluarganya kan masih Kristen. Dan saya habis debat juga di Facebook ya, dengan istrinya almarhum Pak Firman, pendeta itu. Jadi saya bilang, ketika saya melihat ibu, saya melihat diri saya dulu. Bagaimana sebuah pelanggaran ini dianggap sebuah kebenaran? Kok pelanggaran? Jangan belok kanan, jangan belok kiri, kamu ada polisi ditilang. Loh, aturan SKB 2 Menteri itu aturan baku pemerintah jelas tentang syiar agama. Yang punya agama jangan diajak, jangan dikasih pamflet, jangan dikasih iming-iming, pokoknya bla 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 banyak. Tapi pada dasarnya kan dilanggar. Lah ini mustahil yang namanya penjajahan di atas dunia akan dihapuskan. Oh, dasarnya isi itu ya. Itu. Sementara mereka menjual produk HAM. Yang pakai siapa? Kita. Iya. Mereka pernah pakai nggak? Nggak pernah. Jadi bullshit semua. Ya ini, sorry nih, saya semangat nih. Santuy kok, insya Allah. Ini ciri khas saya kok. Betul. Ketika udah menyentuh sesuatu yang esensi bagi saya, dan saya harus berbicara keras, saya akan bicara keras. Baik. Nah ini udah mulai panas kan, udah mulai menyentuh ya ini.
saya akan bicara keras. Ini fakta, ini realita gitu loh. Kenapa saya ngotot? Ya. Ketika saya berislam, ada banyak hal yang kaum sebelah ini sesungguhnya ya dia hanya dapat cekokan dari bapak-bapak gereja, dari pendeta-pendeta, dari rumah Tuhan itu, dia telan mentah-mentah. Gitu loh. Ya ini yang sangat disayangkan ya. Sangat disayangkan, makanya dia kan sering Allahu Akbar. Oh, agama kok dibela-bela. Ini sering saya katakan, nggak apa-apa, saya ulang ya. Ini buat penegasan. Makanya mereka kejang-kejang ketika saya berbicara keras dan apa adanya, kejang-kejang. Loh, mereka itu 2000 tahun yang lalu sudah bela agamanya. Buktinya apa? Amanat agung itu, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah dengan nama Bapa Putra. Nyari anggota itu apa nggak bela agama itu? Loh, lebih hina, maaf ya. Betul. Lebih hina daripada Allahu Akbar. Allahu Akbar jelas, ketika dia protes pun, maaf, demo-demo pun itu ada yang dituntut. Karena ada yang tidak kurang pas. Kedoliman. Ya. Nah sekarang kamu jadikanlah semua bangsa muridmu itu orang baik-baik loh. Perlu dicatat loh, Bu. Saya kemarin nggak sempat sampai hilang ya. Itu orang baik-baik. Udah tahu Islam, ya, dibel, ditawarin agama. Ini apa? Ini kan hina ini. Iya. Dan fakta pun banyak kok ya. Banyak sekali, saya juga sering lihat. Persoalannya ketika fakta ini disodorkan, dia akan bicara lain lagi. Loh, ini kan kita menawarkan keselamatan, nggak ada paksaan. Tapi nyeser terus. Makanya gini kok, makanya jujur ya, saya secara pribadi ketika berbicara tentang prinsip yang mendalam ini, saya meledak-ledak gitu. Karena ambigu. Banyak yang nggak pas gitu loh. Itu tadi. Sampai segitunya gue ya. Sampai apa namanya? Padahal itu yang tadi Koko bilang sebenarnya ayat yang palsu ya, atau ya kan. Tapi mereka masih tetap pakai kok ya. Susah ya, makanya namanya doktrin itu kan ada orang, makanya ada satu prinsip. Ini juga ayat, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Oh iya. Ini kan sebetulnya ayat jihad juga. Sebetulnya kan bagi hidup mereka bagi gitu. mereka juga tidak pernah mengakui. Makanya ini kan yang saya tidak pas di hati itu banyak dolak daliknya, mencela-mencelinya. Nah, saya ini orang yang prinsip kok. Makanya Koko juga gitu berteman dengan saya, jangan sampai ngomong A B C saya nggak akan bakal percaya. Baik. Jadi orang tipe saya bukan berarti orang tidak boleh bersalah ya, tidak ya. Tetapi ketika persalahan itu diulang-ulang, bohong sekali diulang, itu kan berarti tabiat. Ya kalau maaf karena mungkin kepaksa ya, itu kan beda. Saya nggak pernah tahu nih kok Adam ini bohong nih. Tapi suatu saat bohong. Kenapa? Ini kan misalnya kan begitu ya kan. Tapi kalau udah pekerjaannya bohong, karakter tabiat nggak bisa. Makanya gini kok, saya tidak berharap orang Kristen jadi Islam. Kalau di-compare ini kalau di-compare, lebih baik saya menjaga umat Islam tidak murtad daripada saya berpikir orang Kristen untuk masuk Islam. Why? Kenapa? Lebih banyak energi ya terbuang waktu sia-sia ketika kita ngurusin mereka suruh jadi Islam. Habis waktu malah umat kita hilang, dicuriin terus. Iya. Kalau di-compare lebih baik kita magari umat kita aja. Kalau saya, ya kan. Karena gini, kalau dibandingkan kita sibuk, mereka kan hatinya udah tertutup, udah beku. Kita mau cairkan kan perlu waktu dan lain sebagainya. Kesedot waktu nih. Sementara yang Islam banyak yang murtad gitu. Dicuriin gitu loh. Nah, saya atas dasar itu lebih baik. Kalau saya pribadi, ya lebih baik pagari umat, gitu loh, dari segala tindak pemurtadan daripada kita konsen ke orang kafir supaya menerima kebenaran Islam, justru umat kita dicuriin, itu dengan segala cara itu. Nah itu kalau komparasinya, kalau lebih banyak ruginya daripada untungnya. Iya. Nah, kalau sistem jualan ya. Makanya saya nggak berharap. Ya, lebih baik kita punya umat, kita bina, kita jaga, ya jangan sampai kena apa yang dinamakan tindak pemurtadan. Itu lebih
Lebih enak lah daripada kita ngurusin sana bertobat ke Islam 1, di sini murtad 100. Iya. Betul. Rugi. Itu kok. Oke. Gitu. Masya Allah ya. Ketika pas kok jadi pendeta nih. Karena tadi kan selain punya dalil untuk ngajak orang ya kan, tadi kan dalilnya sudah dijelaskan. Ada korban nggak kok? Terkhusus kok sendiri nih. Saya sih tidak banyak ya. Ada beberapa orang sih yang kami murtadkan. Nah ini kalau Ko Adam punya, saya masih ada videonya. Saya itu ada baptiskan orang sekitar 10 ya waktu itu. Cuma makanya yang saya khotbah di penjara itu yang nyisa saya upload di YouTube. Nah, saya iseng-iseng saya cari dapat ya di email saya. Cuma yang saya baptis itu kelewat gitu ya. Dan saya cari nggak ada, itu ada. Jadi kalau masalah apa murtadin tadi ya? Ya pernah beberapa kali Ya pernah. Allah. Tapi sebetulnya murtadin itu juga kembali kepada personal sih. Saya lihat beberapa orang Muslim sendiri ya memang KTP ya. Iya, akidahnya lemah ya. Akidahnya lemah. Dan gampang disogok juga. Betul. Yang pertama masalah ekonomi, ya lalu masalah akidah sehingga dipelencengkan. Ya kalau mereka kan belajar Islamologi, ya. Oke. Nah, jadi kalau untuk murtadin orang, kasih ke orang saya sebulan murtad. Saya jamin murtad. Tapi memang itu ada pendekatan personalnya udah cukup kuat ya. Murtad kok, murtad. Hasilnya apa sih kok? Ya amanat agung kan kembali lagi. Saya sebetulnya hafalan tuh ada kok, Alkitab saya itu hafalan saya banyak. Tapi mungkin karena sudah saya nggak mengimani ya. Banyak yang saya tuh pernah ketika saya membaca dan mendengarkan kitab politik ini, saya takut, stres saya. Pernah mencapai klimaks itu saya. Oh gitu. Pernah. Gitu. Makanya sekarang ada, ya saya bersyukur ya ada kristolog Islam yang mulai tumbuh hadir ya banyak membantu. Tapi kalau saya ambil yang sederhana aja. Yang ini kan sebenarnya bahasa-bahasa sederhana, tetapi kadang kelewatkan. Gitu. Sebetulnya ya, kalau orang-orang lebih umum ya dikasih kristolog, critical text dan lain sebagainya yang sekarang ini sebetulnya banyak yang nggak ngertinya juga. Tapi bukan berarti itu tidak sesuai dengan keadaan zaman dan lain sebagainya, tidak ya. Tapi secara umum ya, secara umum. Kalau kota-kota dapat lah, tapi kalau daerah itu mah nggak dapat. Saya pengen tanya sedikit lagi nih kok tentang tadi pendeta tadi. Saya masih ada yang bertanya-tanya di kepala saya nih. Maksudnya keuntungan pribadi bagi si pendeta itu apa untuk dirinya gitu loh? Kan kalau tadi kan untuk amanat agungnya tuh. Ada nggak sih kayak apa ya bilang keuntungan bagi diri dia gitu kayak contohnya kayak materi gitu biasanya? Justru nggak, sebetulnya malah rugi ya. Rugi, gitu. Sama mereka juga. Justru kalau mereka kafah, mereka sungguh-sungguh, mereka korban. Mau habis-habisan, ada itu, saya tahu itu. Mereka lakukan. Ya kayak kita kalau udah di jemaah tabligh, ikut khurut itu kan. Saya punya temen itu, usahanya ditinggalkan, istrinya yang ngurusin, dia nggak pedulikan duit ya. Ada kan istilahnya kaum Ordo Yesuit. Itu kaum yang untuk menghambakan diri, bahasa kasarnya menggelandangkan diri untuk kemuliaan Tuhan. Itu udah nggak mikir dunia. Berarti kayak apa taklid buta ya udah. Tapi kalau pendeta mah itu mah buktinya pendeta itu begendut-gendut perutnya, setor perpuluhan terus, kasihan sebetulnya saya. Kasihan ya, yang bawalah persembahan sepersepuluh ke rumah Tuhan supaya ada makanan, supaya tidak, intinya ini bahasa gradualnya ya, supaya tidak dimakan oleh binatang pelahap. Gitu. Politik ya, politik internal. Baik. Makanya gini kok, mungkin bukunya udah nggak. Saya dulu buku punya banyak saya. Ya, waktu saya debat sama si Paul Sang itu, wah, mana ada teologi politik? Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Jika minta bajumu, kasih jubahmu, itu apa nggak bahasa politik? Mana ada orang mau ditamparin suruh buat tonjok, ini kan abu-abu, ya kan? Jadi sebetulnya banyak bahasa-bahasa
yang politis sebetulnya. Oke. Baik kok. Nah, saya pengen ke pertanyaan klimaks nih kok. Pada akhirnya kenapa Koko memilih Islam? Dan sebelum itu kok, saya juga pengen, sebelum pertanyaan itu, saya juga katanya Koko juga pernah sempat benci sama Islam. Itu bagaimana ceritanya sampai Koko bisa memilih Islam? Jadi gini ya, memang secara keseluruhan ya Kristen pun nggak mungkin mengakui kalau dia benci. Benci sama kasih itu beda tipis kok, beda bahasa saja kok. Ya kan? Karena mengasihi, jadi ngajak untuk murtad, untuk menyembah Tuhan yang benar. Itu kan sebetulnya hanya kamuflase saja, ya kan? Ya kalau lebih ekstrimnya memang kita benci ya. Ya karena Islam itu dikaitkan dengan banyak hal, intoleran, ya kan? Teroris. Ya, kalau sekarang radikal kayak gitu. Radikal, ya kan? Nah ini bahasa-bahasa ini senantiasa digoreng, dan ini sering disebutkan di dalam gereja. Wah, sering, ya. Dia ngomong enggak, ya itu urusannya dia. Ya. Saya harus berani mengatakan. Sering. Mereka ngomong enggak, ya karena enggak ada. Saya kalau tahu saya mau jadi Islam, saya rekamin semua itu. Pendeta-pendeta kalau ada istilah kita itu tukar mimbar. Kalau ada misalnya pendeta, saya pendeta di satu daerah kabupaten gitu ya. Ya kita tiap bulan Koadam di saya di gereja lain di ini di ini. Itu namanya tukar mimbar. Tiap bulan sekali. Nah itu saya rekami, ya kan. Tapi yang jelas gini ya. Contoh aja kalau bilang enggak, ya. Saipuddin, Manubulu, ya kan, dan youtuber lain. Ini kan kebencian. Ini di luar gereja loh. Catat ya. Oh, di luar gereja? Enggak, maksudnya nge-YouTube ini kan di luar gereja. Iya, ya kan? Oke. Apalagi di dalam gereja. Kalau di luar aja ngomongnya kenceng. Saipuddin, ya kan. Terus apa si yang lain-lain lah, ya, Manubulu dan lain sebagainya. Itu kan ngomongnya banter itu. Di luar itu, di YouTube itu. Apalagi kalau di dalam gereja. Jadi makanya saya akan bela mati-matian Ustadz Yahya Waloni, ya. Sama gitu loh. Ustadz Yahya Waloni dia bicara sama jemaahnya. Kalau kalian berbicara sama jemaahnya juga sama. Siapa yang pedofil? Siapa yang teroris? Siapa yang ngajarin bunuh? Kita dibuat bumper sasaran saja. Jadi saya kira itu sama ya. Jadi ini kan sebetulnya perang media saja. Perang urat syarat, perang berani-beranian saja. Nah, kalau bagi saya, sekali lagi saya tidak pernah menantang. Tapi ini adalah klimaks dari kebenaran iman Islam. Ketika saya paham, saya harus menyampaikan kebenaran itu. Kecuali kalau kelas saya, kelas jemaah, ya udah, amin pulang, ya kan? Nah kita kelasnya kelas pejuang, ya kita harus berjuang. Ya kalau perlu sampai jihad fisabilillah. Kita kobarkan itu, gitu dong. Jadi asal jangan ngambil kelas yang ketiga, kelas pecundang, kelas munafik ini janganlah. Ya. Karena ini kan musuh dalam selimut ini, yaitu seperti itu. Ya, yang gitu, membuat Ko Agus tuh tertarik banget dalam Islam pada saat itu. Pertama, memang nilai-nilai ketuhanan ya, bahwa konsep ketuhanan kok. Ya, konsep ketuhanan bahwa Yesus itu sudah tidak bisa mempertahankan entitasnya sebagai Tuhan. Nah itu ketika saya dalam pelayanan itu udah udah galau lah dan lain sebagainya ya. Saya gali dan begitu banyak rujukan. Ya kalau kita mau ya lihat di YouTube aja lah. Istilahnya kan banyak. Intinya kurang lebih seperti itu. Itu memang udah tidak bisa dipertahankan. Dan saya kan menggali ini kan bukan setahun 2 tahun masuk Islam, tidak kan. Saya menunggu kan 12 tahun kok. 12 tahun kok. 12 tahun. Penantian untuk masuk Islam. Untuk masuk Islam 12 tahun. Subhanallah. Setelah Ustadz Yahya Waloni syahadat 1 tahun. Saya masih ingat persis. Masih ingat. Bukan juga karena Ustadz Yahya Waloni, tidak. Tapi memang karena ketika makanya saya ini kan kafah ya. Kalau Islam itu kafah. Pagi itu doa pagi, puasa. Saya puasa 40 hari, 40 malam itu biasa kok. Cuma makan sekali. Saya puasa full 3 hari, biasa. Dulu ya. Itu biasa. 3 hari loh, nggak makan, nggak minum. Itu biasa. Karena saya ingin mencari
kebenaran yang hakiki, sesuatu yang hakiki. Oke. Gitu loh. Jadi ya itu tadi saya bilang kan, masalah tato itu masa lalu lah ya. Iya. Jadi artinya saya udah mengalami fase-fase yang saya harus bertobat. Gitu. Makanya saya jadi Kristen yang bener-bener gitu loh, ya. Kristennya kafah gitu. Yang kafah gitu. Kemudian muslimnya juga kafah. Iya, Ya? apalagi sekarang ya saya lebih yakin, lebih mantep, dan hidup ini ya begini aja kok. Saya renungkan tahu-tahu sudah umur 45, anak udah gede. Ya. Muternya gini, kalau orang, maaf ini saya pakai bahasa Jawa ya. Baik. Mangan golek nyekek nelek. Mangan golek nyekek nelek. Ya. Makan, kerja, tidur, berak. Makan, kerja, tidur, berak. Kurang lebihnya bahasanya seperti itu. Iya. Mangan, golek, nyekek, nelek. Kehidupan orang itu aja. Jadi antara mangan, golek, nyekek, nelek ini, ada bayar hutang, ada ngasih kehidupan anak istri. Tapi lebih dari keseluruhannya, yang saya dapatkan di dalam iman dan Islam, kehidupan ini adalah ibadah. Masya Allah. Masya Allah. Itu kok. Partikel ibadahnya itu, partikel kegiatan ibadah semua kok. Masya Allah. Saya ini jujur ya, berbicara fikih, baca Quran masih jauh lah ya. Tapi saya udah merasakan Islam itu membawa perubahan yang luar biasa dengan saya sholat loh ya. Dan saya membaca terjemahan-terjemahannya. Saya belum melakukan hal yang prinsip. Yang ini loh. Itu perubahan orang lain bisa merasakan. Anak-anak saya. Ya kalau di anak saya yang kecil ikut ngeblok, saya bahagia kok papa jadi Islam. Kok kenapa? Papa sekarang lebih baik daripada dulu katanya. Baik. Gitu loh. Wah, ini kan luar biasa gitu Masya loh. Allah. Berarti saya dulu ketika jadi pendeta, saya berarti jahat. Tanda kutip mungkin marahan. Gampang emosi. Nah, mungkin nggak bijaksana, lebih mencintai jemaah daripada keluarga. Nggak belen istilah saya gitu kan. Mungkin sama jemaah begitu luar biasa karena mungkin ingin dipuji. Ini mungkin ya. Ya artinya kesalahan-kesalahan yang pernah saya perbuat, ya kan, di Islam itu luar biasa, Masya Allah. Iya. Ya kan? Implikasi dari aspek iman ini tadi udah menyentuh semuanya. Dan nggak ada bahasa politik, asal kamu percaya kamu diselamatkan. Nanti kalau dikejar, bukan hanya percaya, tapi bla 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 bla. Ini kan omong kosong semua. Nah ini ada kok, ya. Ini saya kasih tunjuk ini. Baik. Dia menghubungi saya. Baik kok. Oh bukan di sini ya, di HP satunya. Ya benar, udah pernah debat sama saya 1 tahun yang lalu. Siapa tuh? Pak David. Itu di grup debat dia ada. Wah, nama saya itu dulu. Oh gitu ya? Wah. Dia bilang, dia masih penasaran kenapa kok nggak ke Saksi Yehova, kok nggak ke Mormon, ya kan? Yang memposisikan Yesus itu tidak sebagai Tuhan. Iya. Sebagai Nabi. Ya kan? Terus saya tanya, ya kenapa sih Anda kok benci banget sama Islam? Ya biasa lah, biasa klasik lah ya. Enggak benci. Saya ini justru mengasihi, mencintai. Nah itulah, makanya hanya beda bahasa saja sebetulnya. Ya. Banyak hal-hal yang itu tadi hiperbola, gitu loh. Dan untuk mewujudkan bahasa mimpi itu perlu mimpi berulang-ulang. Betul. Dan perlu dipaksa itu. Betul ya. Subhanallah. Ya tadi, pokok tahu kan anak saya di sini ya, ini ya ada yang nolok ya di laman itu, di komen, jangan dipaksain anaknya begini. Saya pikir begini, kamu saudara bukan, keluarga bukan, bapak bukan, tapi nyocot terus, ya kan? Iya bahasanya. Pertama begini, Islam punya adab, nggak kayak kalian. Kalau misalnya saya Kristen, dia Islam, wah itu jemput bola ini makanan ini. Wah. Banyak kesaksian yang modelnya seperti itu, Bu. Jadi ya kalau udah jadi salah satu Kristen, wah dikejar terus diinjili itu. Saya nggak pernah bicara sama anak saya. Iya. Karena saya percaya bahwa hidayah itu dari Allah. Bukan sehina kalian. Kalian wah kejar terus sampai berak-berak di celana, maaf istilahnya, ya kan? Itu terus Tuhanmu di mana? Gitu loh ya. Memang dakwah juga ada, tapi sekali lagi dakwah yang kami lakukan
jauh lebih beradab. Ya kalaupun tuh ada ustadz ngomong jual hartamu bahkan sampai pedang begini, kita harus lihat konteksnya, Betul. masa dan waktunya. Betul, Sekarang nggak ada, coba cari ada kak yang model begitu. Kita ini lebih tahu adab, rasa malu. Kalian kan nggak, udah tahu orang punya iman, diserontong. Saya ini juga masih banyak yang nge-WA, nge-DM, bla bla bla. Oke. Ya, jadi sorry ya, sekali lagi sorry. Berbicara tentang iman, kita punya kelas jauh sama kelas-kelas kalian. Masya Allah. Gitu loh. Itu kok. Kita bukan kelas klaim ya kok ya. Oh, betul. Bukan kelas dogma, tapi kelas berpikir. Masya Betul. Allah. Kelas berpikir dan kelas, ya kita kelas yang beradab lah. Baik. Intinya kalau dalam agama Islam la ikraha fiddin ya kok Betul, ya. betul, Jangan paksa orang. Bahkan kalau misalnya kita paksa orang dalam beragama Islam, malah kita dapat dosa. Betul. Hebatnya Islam ya, menunjukkan integritas Allah tuh luar biasa kok, Masya Allah. Ketika menjadi seorang Muslim, apa hal yang paling sulit kau Agus rasakan pada saat itu? Ini bagus ini. Ini kalau saya korelasi dengan, maaf ini lembaga yang saya dirikan sekarang ini, ya. Pertama, yang paling sulit kan? Iya. Ya. Justru karena kita mayoritas, itu adalah sebuah persoalan besar yang larinya kepada hal yang paling sulit itu tadi, pertanyaan itu. Ya. Kita merasa mayoritas, ya, kita merasa bahwa kita semua Islam, sehingga hal-hal yang seperti ini terlewatkan. Banyak lembaga, ya gini, saya tidak sebutkan lembaga, saya pernah menghubungi, care-nya kurang kok. Oh gitu. Nah ini saudaraku, makanya saya menjalin beberapa hubungan dengan lembaga, ya, YPMA Tauhid, Ayah Sofya, saya anggota di YPMA Tauhid dan guru-guru banyak di sana, dukung terus YPMA Tauhid juga. Ini yang eksis dan konsisten ya. Baik kok. Membantu mu'alaf, karena memang saya tahu persis mu'alaf itu. Kayak kok Agus. Saya pernah ngekos kok. Video saya yang lama-lama itu kos-kosan saya seini loh. Subhanallah. Ngekos. Sendiri itu kok? Sendiri. Sendiri. Anak saya pernah. Makanya anak saya sekarang ya, dia tahu perjuangan papanya ya. Bukan masalah imannya. Makanya dia sekarang cinta sama papanya. Dia cuci-cuci piring apa, saya nggak pernah pasakan, cuma arahkan dia ya. Udah dewasa dan lain sebagainya. Ya itu salah satu perjuangan ya. Yang mau belajar sholat aja gini. Orang mu'alaf itu kan perlu dituntun. Betul. Ya kan. Tapi juga ya kalau saya sebetulnya sudah bukan mu'alaf karena 2 tahun. Iya. Saya garansi setahun lah ya. Setahun itu udah Islam. Ya kalau orang panggil mu'alaf ya nggak apa-apa. Tapi saya merasa bukan mu'alaf. Bukan alaf, betul. Sepakat. Karena mu'alaf itu cengeng kok. Kak, ini saya pribadi ya. Mu'alaf itu kan orang yang lahir baru ya menjadi Islam. Itu kan rasanya perlu diperhatikan terus, perlu dinabobokkan. Gitu. Makanya saya pribadi melepas predikat itu karena saya grade saya bukan jadi jemaah. Saya jadi pejuang gitu loh. Kalau nanti begitu saya nggak akan bertumbuh. Oke, gitu ya. persepsinya dirubah ya. Betul. Persepsinya. Makanya saya nggak mau itu. Masya Allah. Nah, makanya perlu ya lembaga-lembaga ya, yang memperhatikan itu. Saya kira juga ya, ketika berbicara mu'alaf juga bukan hanya mu'alaf, tapi secara menyeluruh ya. tentang iman dan Islam. Ini mungkin spesifikasi kecil sebagian lah ya. Gitu. Nah, itu memang perlu, dan sekali lagi saudara-saudara Muslim, lembaga-lembaga, channel-channel, ayo kita bersatu ya. Apapun, saya mau pesan, apapun bendera kalian, yang paling tertinggi adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam. Udah, kamu mau HTI, EPI, ya kan, mau tablik, NU, Muhammadiyah, nggak apa-apa. Ya kan? Tapi ketika ada satu komando di dalam iman dan Islam, bendera tertinggi adalah panji Islam, udah kita bersatu. Masya Allah. Jangan perbedaan-perbedaan kecil kita gampang diadu domba. Ini salah satunya yang saya amati itu. Makanya terus terang kok, saya di HTI saya ikut, di EPI saya ikut, di NU ikut, Muhammadiyah ikut, ya kan, Persis ikut, guru saya semua ikut. Karena saya Islam,
Itu kan hanya label saja. Permudah ya, mempermudah. Ya karena memang kita di dunia ini perlu kendaraan yang namanya bendera. Betul. Tapi sesungguhnya sejatinya kita Islam. Udah selesai kok, enak kok. Saya kemana-mana bisa diterima kok. Iya, Masya Allah. Saya di Jawara Sunda, ya nanti sore ini kan ada, saya bilang teman ada datang, dia datang. Jadi itu saudara, saya ingin ya kita ayo stop lah ya, jangan kalian udah saudara-saudaraku muslim, jangan kalian mau diadu domba oleh tetangga-tetangga sebelah. Mereka adu domba itu udah biasa. Standar ganda propaganda dan adu domba itu udah biasa. Itu udah mulai zaman dulu. Ya, bahkan ayat-ayatnya kan kalian udah paham juga. Oke. Jika aku bersama-sama dengan orang Yahudi akan menjadi orang Yahudi. Jika aku bersama-sama dengan orang Cina akan menjadi orang Cina. Ini bahasa sederhana yang saya buat. Ya, sehingga bisa mengajak mereka kepada iman Kristus. Nah, itu Takiyah. Jadi ayo kita bersama-sama. Ya kalau enggak kita akan kejebak pada perang saudara. Adu domba. Masya Allah kok tadi kan sempat singgung ya, kok juga pernah punya pengalaman sulit ya, tadi kayak ngekos cuma segitu dan seterusnya, mungkin banyak lagi ya kok ya. Apa yang mendorong kok kuat ketika pada fase-fase itu kok? Itu bagus ya. Gini saudara, masa kurun waktu 12 tahun itu bukan masa yang mudah. Iya. Makanya saya katakan kalau banyak orang gini ya, dia mengeksekusi keimanan itu karena emosional. Oh ini udah bener, bulan depan aku syahadat semua. Nggak bisa begitu. Ini kan melalui proses. Saya didatangi saudara-saudara saya yang pendeta. Ayo Gus, udahlah kamu kembali lagi ke Kristus ya kan. Pelayanan lagi. Kalau masalah pelayanan mah banyak. Namanya kita pendeta link kan banyak. Ya kan. Mereka tinggal bilang ke sinode carikan tempat yang kosong, udah selesai urusan. Ya kan, namanya pendeta, namanya di struktur, kenal orang banyak, pelayanan pasti banyak. Sama dengan misalnya ustadz, oke lah begini, tawarkan, kamu nanti kita ungusikan lah di tempat yang aman, ya kan, kembali lagi. Ya, saya bilang, ya maaf, saya udah terlanjur cinta sama Islam. Saya nggak bakal kembali. Terus akhirnya mentok, aku minta satu syarat, boleh nggak? Silakan. Selama saya bisa, nggak apa-apa. Aku pingin doakan kamu. Ya kalau doakan aja, monggo aja. Doakan. Bla bla dalam nama Yesus, kasih kelembutan hati saudara kami ya Tuhan. Saudara kami ini dalam masa-masa yang sulit. Kau kembalikan imannya dalam nama Yesus. Dalam hati ini. Embel. Ya kita udah nggak percaya, ya kan? Ya kamu ngomong dalam nama Yesus 1000 kali ya, 1000 kali embel kita nggak percaya. Iya. Ya. Ya, jadi ya sudah. Akhirnya, cuma sebetulnya masalah perceraian ini, jadi pisah ya kok ya pisah. Jadi pisah. Saya kan menggunakan hukum Islam ini dalam ini kan. Saya konsultasi dengan ustadz-ustadz saya yang lain kan, ya saya kasih spare, ya akhirnya saya tunggu sampai 4 bulan, ya kan, 4 bulan ya dia, waktu mau saya ajukan gugatan ya kan, gugatan cerai, itu hampir 1,5 tahun itu, 1,5 tahun, ya semua tetap pokoknya 2 tahun lah ya, sehingga keluar suratnya itu. Udah melalui proses mediasi kan, saya suruh bilang kembali aja ke Kristen ya, kalau mau kumpul lagi sama anak istri. Ya saya bilang ya udah kalau memang begitu kan. Cuma kemarin kita sempat tawarkan gini, kamu di Islam, saya di Islam, kamu di Kristen. Guru-guru saya kan zaman-zaman Rasul ada. Ya, nanti lihat saja sampai 5-10 tahun ke depan seperti apa kan. Kita udah tawarkan, mereka nggak mau. Ya, kan? Ya sudah. Cuma begini, menabrak firman-Nya sendiri. Apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan,
tidak boleh diceraikan oleh manusia. Orang-orang Kristen ini kan bangga dengan ini, nggak pernah cerai, nggak ada yang cerai. Omong kosong, saya ini pernah di Manado loh. Perceraian itu luar biasa. Persinahan itu, wah luar biasa. Makanya kalau hidung kita masih hidung coreng-moreng nih, lebih baik di sana. Hidungnya coreng-moreng, nikmat karena apa? Nomor satu. Jadi kadang apa ya? Mereka ini buta ya, apa taklid ya? Iya. Ya, buta mati gitu ya. Jadi ngelihat ya, coba kalau ada satu orang Islam salah, Wow, di frame-nya langsung ya wah, semuanya. gila. Ke dunia ini kayak makanya gini, minoritas sama mereka ini digunakan kesempatan luar biasa. Untuk gue ini teraniaya. Oke, playing victim ya. Gue ini teraniaya, gue ini nggak diberi kesempatan ini. Omong kosong semua ini. Gitu. Padahal itu tadi playing victim. Kayak kita jadi korban, kita yang disalahkan. Kan seperti itu kan. Bukan cerdas tapi licik mereka ya. Oh, licik. Ya, sesuai dengan apa yang diimaninya kan. Cerdik seperti ular. Asik. itu wahyu loh ini. Baik, bagus. Masya Allah ya. Perjalanan sulit tapi dilakukan dengan begitu tulus ya kok ya. Sehingga kok bisa mempertahankan iman itu sampai saat ini kok ya. Dan sesuatu yang sangat berkenan itu kayak menurutku. Iya. Nah, itu si siapa Iksan Jo itu yang wakaf adventure yang suka ambil gambar itu pernah tidur di kos saya. Gimana sih? Dia mualaf juga ya katanya. Ya udah cukup lama. Cukup lama. Pernah tidur. Itu tahu sejarah kos saya itu. Pak Doni pernah tidur di kos saya. Oh, Doni pernah juga ya. Nah, jadi ada sahabatnya meninggal kan, rekan bisnisnya. Terus Iksan Jo pas ada juga ambil syuting di sini pernah. Jadi beliau tahulah dulu bagaimana sulitnya Agus ya. Alhamdulillah ini kan tempat yang kedua nih ya. Kemarin di Taman Rahayu di sana nggak boleh dilanjutin, ya udah kita pindah ke sini. Barakallah. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah pokoknya bisa menikmati banget lah. Iya. Nah, nanti boleh saya nggak punya lemari kok. Baik. Ini lemari kalau musibah bencana ini udah saya siapin ya. Nanti kalau boleh diambil gambarnya boleh. Saya hanya keranjang 2. Itu lemari plastik di kamar saya itu bukan punya saya, punya istri. Saya pingin bahwa kadang kita ini kan nggak ada yang mengingatin. Tapi keranjang ini akan mengingatkan saya setiap hari kalau saya selesai mandi. Masya Allah. Kamu mati nanti ya kayak keranjang, nggak ada nilainya sebenarnya orang hidup ini. Masya Allah. Nilai yang berharga kita itu ada kepada Allah. Masya Allah, tabarakallah. Bener kok. Nanti mau diambil boleh, nanti bisa lihat di apa namanya gudang ini. Saya hanya keranjang 2, saya taruh di keranjang. Itu mengenang ya kok ya. Akhirnya saya gini kok, saya nggak mau nanti suatu saat mungkin Allah kasih lebih kepada lembaga ini atau apalah dari sisi ekonomi terus kita lupa tentang ikrar kita, tentang sumpah kita. Saya nggak mau. Sampai anak saya ngomong, papa ini loh kok nggak mau pakai apa lemari sih, biar lemari plastik kan lumayan. Enggak lah papa, udah saya taruh di situ aja. Masya Allah Pak. Saya nggak mau lah ya. Takut juga sih kok, takut kita ini kadang takut berlebihan gitu ya. Sombong, jadi angkuh ya kan, jadi lupa diri. Masya Allah. Siapa sih lu ini? Ya, saya ingin itu diingatkan terus. Dan saya juga ingin bahwa giroh saya itu tidak akan mati oleh karena keadaan. Keadaan entah kamu miskin, kaya, sakit, menderita. Saya nggak ingin surut itu. Itu. Jadi sederhana tapi bermakna. Masya Allah, tabarakallah. Gitu kok. Dari perjalanan kisah hijrah Ko Agustan, Masya Allah sangat ini ya, menginspirasi banget sih bagi saya. Mantan pendeta kemudian menjadi seorang muslim yang kafah, Masya Allah. Nah, saya ingin bertanya sedikit nih kok. Bagaimana waktu itu keluarga Ko Agus sendiri memandang Ko Agus sudah masuk Islam? Jadi gini, memang saya kemarin baru tahu anak saya itu ya. Anak saya waktu itu SMP ya. Mau masuk SMP lah ya berarti ya.
Ini kan kelas 3 kan baru juga ya. Ya, dia mau masuk SMP. Oke. Dia udah bisa berpikir lah ya. Dia juga malu, anak saya malu. Malu, stres, muntah-muntah. Di sekolahan tuh muntah-muntah. Dan saya jemput udah nggak mau. Ya, saya juga menyadari. Ya prinsipnya keluarga dari mantan ngomong, kok Agus ini kayak ngelempar muka kami ini dengan kotoran, dengan tai lah istilahnya, gitu. Ya kan? Oke lah kalau mau masuk Islam ya udah, nggak usah ikut dakwah-dakwahan, ikut ngevlog-ngevlogan itu kami lebih terhina lagi. Dia bilang itu. Ya saya sih diem aja, iya aja. Cuma dalam hati saya tidak akan berhenti. Ketika saya mengambil keputusan ini sekali lagi kok keputusan nggak gampang kok ya. Saya udah membina rumah tangga kurang lebih berapa ya anak saya ya 12 tahunan lah ya. 2002 kemarin 2019 ya. 2019 ya kurang lebih 12 tahunan berarti. Dari 2006 maaf sampai 2009. Oke lah, ini kalau masalah istri kan mantan ya. Kalau anak ini kan enggak. Iya. Makanya gambar-gambar anak di HP saya itu saya hapus. Ketika saya mengingat anak saya itu kadang stres, nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Karena kalau kita jadi pendeta ini kan banyak waktu buat keluarga ya. Iya. Ngantar anak sekolah, mandiin, masakin itu udah biasa. Kalau saya ya, karena begitu pisah itu kan, ya begitu pisah, saya syahadat itu kan, gak mungkin juga saya egois, saya ajak anak-anak, ya kan. Sedangkan saya ngekos, terus masa depannya kayak apa? Ya, saya nggak mau egois. Ya, dengan terpaksa ya udah, biar ikut mantan. Ya waktu itu belum mantan kan, karena belum resmi cerai. Ikut istri, ya udah. Tapi jujur itu nggak bisa dibohongi. Muntah tiap hari, ya pokoknya gelisah terus. Ya seneng sebentar, banyak galaunya. Tapi terakhir ketika saya menemukan sesuatu sama, Islam itu ikhlas kok. Iya. Bener. Saya sama akhirnya anak-anak ya udahlah saya harus ikhlas. Ketika saya ikhlas ini saya terapkan kepada anak-anak, kepada diri saya, ya atas anak-anak ya udah. Akhirnya lama-lama udah. Gelombangnya udah nggak kayak dulu-dulu gitu. Akhirnya ikhlas. Ya, apalagi sekarang yang satu ikut saya ya sudah nggak terlalu. Ya kalau kangen, saya masih menghubungi anak saya yang kecil. Pak minta pulsa, Pak mau jajan, ya tetap saya support. Yang namanya anak. Ya. Tidak akan pernah dia menjadi mantan anak. Sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Dan yang saya gembira mereka paradigma bahwa Islam itu tidak baik, ya negatif itu udah hilang. Hilang ya, karena ngeliat papanya sendiri ya. Udah, ya subhanallah, masya Allah banget. Ya, artinya itu tadi. Makanya ketika gini loh, kok ada ngomong Islam itu begini begitu tuh naik darah rasanya terus terang saya. Kadang emosi, jujur emosi. Baik. Gitu ya. Makanya kadang meledak-ledak ya karena nggak pernah ustadz guru-guru saya ajarkan kebencian. Nggak ada ya. Nggak ada. Betul. Justru di dalam gereja ini yang paling banyak saya kira. Ya khotbah-khotbah mereka itu. Mereka ngomong nggak sekarang ngomong ya. Nabi palsu, ya kan. Tukang perang, pedofil, kan gini loh. Ya. Sadar atau tidak, mereka ngomong enggak, tapi ngomongnya itu selalu beloknya ke sana. Menyudutkan terus. Dan tidak langsung jemaat itu terpola pikirnya. Ya kan? Terdoktrin lah. Iya, terdoktrin. Ada itu yang nggak langsung, yang langsung juga banyak. Ya kan? Dikit-dikit ngomongnya Islam, dikit-dikit Islam. Jadi Islam ini buat bumper ambisinya dia. Iya.
Gitu. Barometer buat dakwah dia gitu. Betul. Itu fakta. Dia ngomong nggak itu urusanmu lah. Tapi fakta. Dan saya pernah jadi kamu. Kamu belum pernah jadi saya. Gitu. Maka kalau kamu mau jadi saya, jadilah kayak saya. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah kok. Saya ingin bertanya kok, kan Koko sekarang aktif nih dakwah di media sosial nih. Tentunya punya channel YouTube juga ya katanya ya. Nah, boleh tahu nggak saya channel YouTube-nya? Boleh baik. juga sahabat ngaji cerdas mungkin tahu. Baik, sahabat ngaji cerdas, saya punya channel Islam Care Reborn. Ya, silahkan di subscribe ya, bantu ya. Didukung. Saya kira channel-channel Muslim perlu didukung ya, channel-channel dakwah agar kita paham apa itu kristenisasi, ya, apa itu cuci otak yang dilakukan oleh mereka, teknik-tekniknya, cara-caranya, ayat-ayatnya. Ya, supaya kita paham, sehingga ketika kita paham kita tidak mudah untuk dibelokkan. Iya. Ya, jadi termasuk ngaji cerdas ini, Masya Allah, luar biasa ya, narasumbernya orang-orang yang kredibilitas ya. Dan ini kok juga harus hati-hati, banyak juga mu'alaf palsu ya. Baik. Jadi perlu saya singgung sedikit, jangan sampai kita ini yang sungguhan ya, yang sungguhan, yang mencintai iman dan Islam, ya, kita berjuang. Memang zamannya zaman media, jangan sampai juga ada mu'alaf yang tanda kutip karakternya masih kayak mereka. Iya. Jadi pengennya kayak domba, diperhatikan terus, dikasih makan terus, dan udah bertahun-tahun seperti itu, akhirnya jadi duri dalam daging. Iya. Itu yang membuat predikat mu'alaf itu jadi jelek. Nah, itu juga banyak kok. Ya mungkin ngaji cerdas sudah paham juga lah, dan mungkin pernah mengalami juga. Saya udah beberapa kali berdiri di dua kaki, ketemu kita pura-pura Islam, ketemu agamanya lama jadi Kristen. Jadi di sini diperhatikan, di sana diperhatikan. Tapi ya akhirnya tetap tahu. Ketahuan ya. Sepandai-pandainya tupai melompat, kejungkel juga. Baik, Masya Allah. Selain juga kok Agus juga punya channel YouTube, kabarnya kok Agus juga punya lembaga ya. Kabarnya mau bikin lembaga atau dalam proses atau bagaimana? Iya, alhamdulillah ya, baik. Terima kasih sekali diingatkan. Jadi begini pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah lembaga ini udah berdiri ya. Udah. Awal saya mu'alaf, saya memang punya cita-cita. Sahabat saya itu masih ingat ya, namanya Pak Edi itu. Memang ini nggak mudah ya. Proses ini sampai klimaksnya ya hampir 1 bulan lebih yang lalu lah ya, hampir 2 bulan lah ya, kurang lebihnya lah ya. Udah berdiri lembaga Al-Muhtadin. Al-Muhtadin ya. Lembaga anti pemurtatan. Ini resmi, saudara. Resmi. Jadi kami ingin membentengi umat dari pemurtatan, memberikan bantuan-bantuan sosial, ya, dan juga konsultasi akidah dan lain sebagainya, sampai pada pembuatan pesantren bisa, terus pembuatan masjid, dan juga sekolah sekolah Islam juga bisa. Tapi gini, tidak perlu yang tinggi-tinggi, saya ingin yang kita bisa lakukan aja. Masya Allah. Yang membantu. Baik. Ini planningnya membuat rumah singgah duluan kok. Baik, Masya Allah. Selain memberikan bantuan sosial. Karena sekali lagi, seperti yang awal tadi saya bicarakan, ini sangat mendesak ya. Saya beberapa kali dimintain bantuan. Jujur kalau lapangan pekerjaan kan kita belum sampai di situ ya. Bahkan juga yang punya kan orang-orang di sebelah semua. Di orang-orang gereja banyak, saya sendiri dulu gitu ya. Ini kok, ini saya cerita sedikit ya. Baik kok, silakan kok. Penggembalaan, saya itu orang-orang dari Jawa saya ambilin semua. Mulai dari adik, ponaan, bahkan mungkin kalau perlu tetangga yang Kristen, kasih kerjaan. Sama, saudara saya yang di sini, luar pulau diambilin di sini. Tapi di sini kan dicarikan pekerjaan. Kekurangan kita karena kita mayoritas ya, dan lapangan pekerjaan nggak ada, itu yang kadang saya nangis ya. Nangis. Ya ini ada satu orang ini, ya alhamdulillah imannya kuat ya. Walaupun secara ekonomi ini compang-camping banget kok. Yang bersangkutan ini. Ya minimal gini loh saudara, kalau ada rumah singgah kan
dia nggak bisa ngekos dan lain sebagainya. Bisa ditampung di lembaga Sementara, betul, ya di rumah singgah itu. Ya bukan hanya mualaf, mau siapa saja. yang penting Muslim. Kalau mau Kristen, mau dia nggak alergi ya monggo saja. Masya Allah. Ya, mungkin nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting manusia ya Pak. Ya manusia, betul. Penting manusia. Benar manusia. Bukan kerbau ya. Betul. Kalau kerbau mungkin nggak diterima. Terlalu besar. Masya Ternyata nilai humor antum cukup tinggi. Alhamdulillah. Baik, ya mungkin itu ya bagi sahabat ngaji cerdas, mungkin bisa juga untuk support ya lembaganya Koh Agustan Al-Muhtadin Ya, lembaganya. Al-Muhtadin. Ya, mungkin nanti kita akan selipkan di deskripsi insyaallah ya. Baik, Koh, tentang Islam kafah nih Koh, bagaimana tanggapan Koh Agus nih? Islam kafah ya, yang sepenuhnya secara keseluruhan ya. Ya memang ya itu tadi ya, sebetulnya aspek daripada Islam ini menurut versi saya ya. Baik, pandangan saya. Ya umum lah ya, bahwa kehidupan ini kan ibadah. Ya maka oleh karena itu kekafahan itu sebetulnya dituntut ya. Ya tidak hanya seminggu sekali loncat-loncat lalu masuk surga. Ini kan enak banget gitu loh ya. Jadi katanya dia punya apa, free will ya, kehendak apa, bebas ya. Kehendak, apakah itu kehendak bebas? Ketika sudah dijamin itu saya kira bukan kehendak bebas. Gitu loh ya. Kehendak bebas itu ya menentukan mana salah, mana yang benar, dan orang itu mengambil keputusan itu, dan di Islam itu diberikan ya. Oleh karena itu ketika kita udah berislam, sebetulnya arahannya kepada kekafahan, Peraturan ya. betul. Allah ngatur semuanya. Sebetulnya ya, hidup kok berat banget, banyak enggak. Itu nggak berat ya Koh ya sebenarnya. Enggak. Sebetulnya makanya gini kan, Panglima ABRI bisa jadi panglima itu kan karena juga absen terus ya kan. Melalui proses ya kan. Ya, itu sesuatu yang memang bisa dinalar ya. Jangan sesuatu yang bisa dinalar dipikir tapi nggak dipakai nalarnya. Pikirannya nggak dipakai. Terus seakan-akan ya, kok Adam kalau maling yang digebukin siapa? Orang maling nih. Koko maling nih. Ketangkep, yang digebukin siapa? Saya. Yang di penjara? Saya juga. Ya, kan realistis kan? Realistis iya. Kalau kok ada maling yang digebukin bapak kita, itu udah nggak masuk logika. Kok ada maling yang di penjara kakak kita, itu nggak masuk akal. Ini kan konsepnya mereka. Jadi ini konsep apa ya? Ya meninabobokan orang lah, halu lah ya. Ya memang kalau dibalut dengan bahasa-bahasa yang begitu politisnya ya seakan-akan masuk. Makanya saya katakan itu bukan apa ya, itu lebih kepada politik dibanding dengan teologinya. Makanya sebetulnya ada buku, mungkin sudah nggak ada di peredarannya, teologi politik itu ada ya, bagaimana itu tadi diajarkan itu tadi ya, dan semua rujukannya kepada Bible itu sendiri ya. Salah satunya yang umum lah, tampar pipi kiri kasih pipi kanan, minta jubahmu kasih minta bajumu kasih jubahmu. Baik. Lari sekilo, larilah 5 kilo. Baik. Nah, seperti itulah. Iya. Artinya memang sebenarnya Islam kafah itu adalah Islam yang sangat sempurna untuk mengatur manusia itu sendiri. Betul. Ya, dan sebetulnya sangat tidak susah. Nah, iya, karena yang bikin susah itu karena kita nggak tulus, kita nggak ikhlas untuk menjalankan itu. Setuju. Baik, mungkin itu pesan moral dari seorang Ko Agustan untuk sahabat ngaji cerdas nih, masya Allah. Ko, sebelum kita tutup nih Ko, ada pesan-pesan terakhir nggak nih untuk mualaf ataupun bagi yang muslim Ko? Silakan Ko. Ya baik, saya kira pesan saya, mari kita bergandengan tangan, kita bersama-sama ya dalam bingkai iman dan Islam. Jangan mau kita diadu domba ya, siapapun kita ya, ketika kita disebut Islam, kita tidak melenceng dari Quran, kita tidak melenceng dari hadis, kita tidak melenceng dari Nabi kita udah final. Ayo kita berukhuwah Islamiyah dengan baik ya, sekali lagi karena musuh-musuh kita banyak ya.
yang tidak menghendaki ini tuh sangat banyak ya. Ya termasuk kaum kapitalis ya, sekuler ya, liberalis, dan kaum-kaum munafik kan menginginkan itu ya. Dan bagaimana supaya kita berkeping-keping itu banyak ya. Oleh karena itu saya menghimbau, ayo kita satukan hati, satukan pikiran, satukan iman di dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masya Allah. Saya kira seperti itu. Baik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan ya Ko ya pada kesempatan hari ini. Terima kasih sahabat Ngaji Cerdas yang sudah menyaksikan sampai habis video ini. Semoga bermanfaat dari apapun yang kita bicarakan tadi, dan intinya bisa memperkuat akidah kita, iman kita sampai kita wafat nanti insya Allah. Itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru alhamdulillahirabbil alamin wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah. Syukran jazakallahu khairan. Siap.